Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati hari ketika Kristus mati dan dikuburkan. Dia yang berkuasa atas dunia ini kini berdiam di dalam kerajaan maut. Di hari yang kelam ini, di dalam kesunyian dan tetes air mata, para perempuan menanti di depan kuburnya. Sebagaimana kerinduan menuntun mereka untuk tetap dekat dengan Yesus Kristus, biarlah kerinduan itu juga menuntun kita untuk selalu mendekat kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, bersama dengan para perempuan yang meratapi kematian-Mu, dan bersama dengan setiap orang
yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau, izinkan kami berdiam di depan kubur-Mu dan meresapi karya keselamatan-Mu bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang merengkuh maut demi setiap kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga menyesatkan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara terkasih, pernahkah saudara merasa ditinggalkan atau merasakan duka yang begitu mendalam? Ada rasa keterpisahan yang begitu menyakitkan. Saudara enggan untuk melangkah, sementara kehidupan menuntut saudara untuk terus maju. Waktu tidak mau menunggu. Tugas-tugas dan tanggung jawab harus tetap dikerjakan. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara merasa kesepian. Atau pernahkah saudara berada di dalam ketidakpastian? Apa yang menanti di depan sana, kita tidak tahu. Sehingga strategi apa yang harus kita buat, kita pun tidak tahu. Dan dalam situasi ketidakpastian yang ada di dalam benak kita, hanyalah kemungkinan-kemungkinan buruk yang harus kita hadapi. Hanya ada kegelisahan yang membuat batin kita semakin tersiksa. Atau pernahkah saudara merasa buntu? Semua jalan sudah tertutup, seolah-olah dunia sebentar lagi akan runtuh. Tidak ada lagi jalan yang terbuka. Yang ada hanyalah kepingan-kepingan kekecewaan. Jika saudara pernah merasakannya atau bahkan sedang merasakannya, inilah momen kegelapan. Dan dalam momen-momen inilah saudara, sering kali kita merasa begitu sendirian. Kalimat penghiburan yang diberikan kepada kita terasa sia-sia. Sebab kalimat-kalimat itu tidak mampu mengubah kehidupan kita.
Jika saudara pernah merasakannya, inilah yang dirasakan juga oleh para murid ketika Yesus mati dan dikuburkan, meninggalkan mereka. Semua yang mereka harapkan, yang mereka bangun, terasa menjadi sia-sia. Semua yang mereka telah kerjakan, mereka upayakan selama ini, terasa tidak ada artinya. Mereka sudah berusaha, namun tidak ada lagi yang sekarang bisa mereka lakukan. Dan dalam dua situasi seperti ini, dua orang perempuan, Maria Magdalena dan seorang Maria yang lainnya, mereka hanya mampu duduk terdiam di depan kubur Yesus. Dan sementara mereka diam, duduk di sana, apa yang Allah lakukan? Allah seolah-olah diam dan tidak mengindahkan penderitaan mereka. Allah seolah-olah tidak bekerja, tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan persoalan mereka. Allah terasa seperti meninggalkan mereka berjuang sendirian. Dan dalam situasi kegelapan seperti itu, ketika Allah diam, yang hanya dirasakan adalah kuatnya kuasa kegelapan. Lihat bagaimana Pilatus mengutus para penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Imam-imam kepala dan para ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mau memastikan bahwa kali ini tidak akan ada lagi jalan yang terbuka untuk Yesus dan para muridnya. Kuasa kegelapan terasa begitu pekat, mengintai setiap langkah mereka. Tidak ada lagi jalan terbuka. Namun saudara-saudara, sungguhkah tidak ada lagi jalan terbuka untuk mereka? Sungguhkah Allah diam dan tidak bertindak apa-apa untuk mereka? Syukurlah melalui terang Paskah kita tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Allah tetap bekerja di dalam segala sesuatu. Allah mungkin tampak diam dan membiarkan kita. Tetapi diamnya Allah tidak sama dengan absennya Allah dari kehidupan kita. Di dalam diam, Allah tetap bekerja, merancangkan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Di dalam diam, Allah tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kita mungkin tidak bisa melihat rancangan-rancangan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat keindahan apa yang disiapkan oleh Tuhan. Jalan kita gelap dan buta. Tetapi saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, kita mesti belajar untuk menunggu dengan sabar. Sekalipun mungkin tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Allah sedang bekerja untuk kita. Dan hari ini, pada hari Sabtu sunyi ini, disinilah Allah menunjukkan kepada kita bahwa Ia ada di dalam kegelapan bersama-sama dengan kita. Ia bersedia merengkuh kegelapan menjadi bagian dari dirinya. Kematian menjadi bagian dari kisah keselamatannya demi kita. Ia hadir di dalam kerajaan maut, tempat yang paling mengerikan. Supaya tidak ada satu tempat pun yang ada di luar cinta dan kasih setia Allah. Benarlah apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa tak satu pun, tidak juga kuasa maut yang dapat melepaskan kita dari cintanya.
Saudara-saudara, Allah menjumpai kita yang berdiam di dalam kegelapan saat ini. Karena itu, di dalam keheningan, marilah kita berdiam bersama dengan Allah. Kita berdoa, dan kita merasakan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus. Injil Yohanes mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang murid yang takut kepada orang-orang Yahudi. Wajar mengingat apa yang orang Yahudi lakukan kepada gurunya pada waktu itu. Mungkin karena itulah baru menjelang malam, menurut catatan Matius, secara sembunyi-sembunyi Yusuf memberanikan diri untuk datang kepada Pilatus, meminta mayat Yesus untuk dikuburkan olehnya. Yusuf mengambil tubuh yang kaku itu, yang terluka, lalu mengapaninya dengan kain, dengan lenan yang putih bersih. Yusuf hanya mau memberikan pemakaman yang layak, tanda cintanya untuk guru yang sangat dikasihinya. Mungkin apa yang Yusuf lakukan tidak bisa mengubah keadaan. Apa yang Yusuf berikan tidak lantas membuat Yesus hidup, tidak juga mengubah kegelapan menjadi situasi yang terang.
namun tindakan sederhana itu cukup adanya. Di dalam kegelapan, kekalutan, Yusuf menghadirkan cinta. Di dalam kegelapan, ia menghadirkan secercah cahaya, sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain itu dapat berduka di depan kubur Yesus, dekat dengan guru yang mereka kasihi. Walaupun mereka harus dibatasi dengan batu kubur, walaupun mereka tidak lagi dapat menjangkau tubuh Yesus dengan tangan mereka, tetapi itu cukup. Di dalam kegelapan, Yusuf menghadirkan secercah cahaya, sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Yusuf mungkin berduka dengan cara yang berbeda. Setelah mengubur Yesus, ia pergi dari kubur itu, tidak diam bersama dengan para perempuan. Tapi apa yang Yusuf nyatakan cukuplah untuk memberi sedikit kekuatan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebab mereka tidak ditinggalkan sendiri di dalam duka mereka. Saudara terkasih, marilah kita bersama belajar dari Yusuf dari Arimatea. Meskipun ia hanya mampu melakukan kebajikan di dalam senyap, sembunyi-sembunyi, dalam rasa takut yang luar biasa, ia menghadirkan terang. Meskipun tidak banyak yang bisa ia kerjakan, ia mencoba menjadi seorang teman. Hari ini, di dalam keheningan, marilah kita bersama-sama mengingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kelamnya kehidupan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang menghadapi persoalan dengan keluarga, mereka yang situasi ekonominya tidak baik, mereka yang relasinya sedang rusak dengan sesama, mereka yang mungkin hampir putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Ingatlah mereka di dalam doa-doa kita. Dan seandainya ada hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan untuk mereka, lakukanlah. Meski sederhana, meski dalam sembunyi-sembunyi dan tak banyak orang yang tahu. Lakukanlah, sebab semua hal yang dikerjakan dengan cinta tidak akan berakhir sia-sia. Mari kita berdoa di dalam keheningan.
bersinarlah, pelitamu bersinarlah. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, sebagaimana para perempuan menunggu bersama putramu yang terbaring di dalam kubur sunyi, demikianlah kami menunggu akan datangnya hari pemulihan ketika Engkau bangkit dan menyalakan kembali pengharapan kami. Tolonglah kami di dalam penantian kami untuk berdiam bersama mereka yang ada di dalam kegelapan, dalam keputusasaan dan ketidakpastian. Dan sebagaimana Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya yang dalam kesunyian, tolonglah kami untuk menyatakan cinta kami bagi Kristus yang mati untuk kami, dan bagi orang-orang yang berjuang menghadapi dalamnya kelam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.